Halo semuanya, kembali lagi di channel saya. Sekarang kita akan langsung membuat user interaktif. Jadi kemarin sudah saya jelaskan objek-objek simbol yang kita pakai. Nah, di sini kita akan fokus dengan objek simbol tipe button. Jadi kembali lagi buka project kalian, kita akan mulai dari halaman menu utama. Kita akan proses objek yang sebelumnya kita fungsikan, kita letakkan itu sebagai button ya. Sekarang kita proses itu agar bisa menjadi sebuah button. Nah, silahkan buka projectnya dulu untuk halaman menu utama. Nah, sekarang kita fokus membuat user interaktif, yaitu dalam bentuk button. Button yang kita fungsikan untuk mengontrol halaman, mulai dari button menu utama, button navigasi, dan button-button lain seperti untuk close atau minimize atau full screen. Nah, silakan kembali buka project kalian. Kita awali dari halaman menu utama. Nah, di sini kita fokus dengan objek yang akan kita jadikan button ya. Yang lain-lain kita abaikan dulu. Anggap saja sudah selesai. Nah, contoh yang saya buat ini, saya menggunakan gambar icon untuk dijadikan objek button. Jadi, gambar ini akan saya convert menjadi simbol button. Ya, saya awali dari yang paling kiri ini ya. Ini akan saya jadikan button ke halaman petunjuk. Nah, klik gambarnya, convert to symbol. Ini saya kasih nama button petunjuk. Type-nya adalah button ya. Pastikan benar button. Oke, kita masuk ke dalam objek button. Kalau benar, nanti di dalam objek button itu pada timelinenya ada keterangan up, over, down, dan hit. Kalau tidak ada 4 ini, berarti dipastikan type-nya bukan button. Nah, satu lagi yang perlu diperhatikan, jika sudah mengconvert menjadi simbol button, nah dan kita sudah masuk ke dalam objek button seperti ini, atau misalnya masih di luar, jangan lagi dijadikan objek button. Karena kalau ini kita convert menjadi simbol lagi, ya bisa saja. Jadi ada 2 button nanti ya, button di dalam button itu. Kalau terus di-convert berulang-ulang sampai tanpa batas ya, nanti objeknya itu akan saling membungkus ya. Nah, seperti yang sudah pernah saya jelaskan. Jadi, objek yang awalnya ini bitmap, kemudian kita convert menjadi sebuah simbol, itu hanya dibungkus ya, dibungkus dengan type objek baru ya. Dimana type-nya itu adalah simbol yang kita pilih, misalnya ini button. Nah, kenapa tidak boleh di convert lagi agar tidak double type buttonnya? Nanti kalau double, ketika kita menggunakan action script, fungsi buttonnya tidak akan bekerja. Nah, itu dulu tambahan. Kita fokus ke bagian button ya. Masuk ke dalam objek button. Di sini pada layer 1 sudah berisi, saya akan kasih nama di sini icon ya itu. Kemudian saya akan tambahkan frame dulu sampai hit. Ya, menambah frame itu menambah durasi ya. Tapi kalau untuk button di sini hanya untuk area aktif saja ya. Nah, kemudian saya akan tambahkan teks buat layer lagi. Nah, di sini pastikan aktif di layer teks ya. Ini namanya petunjuk. Nanti sesuaikan ukuran fontnya. Di sini saya menggunakan ukuran 22 poin.
Saya posisikan dulu menggunakan align, ya seperti itu. Oke, kurang lebih sekian ya. Nah, ini teksnya ada di dalam objek button. Jadi saya sarankan kalau ingin menambahkan teks pada sebuah button, sebaiknya ditambahkan atau diisi di dalam button, jangan di luar. Nah, kenapa seperti itu? Agar nanti ketika kita memindahkan atau mengatur posisi button, misalnya saya geser, nah teksnya juga ikut bergeser ya. Kalau terpisah misalnya, nanti ini pisah-pisah ya, repot lagi ya. Dan di sini ada banyak layer gitu. Nah, kembali lagi masuk. Nah, ini juga biar gampang menyeleksi, saya pisah. Nah, bagian gambar icon saya akan convert lagi menjadi simbol grafik. Kenapa saya convert? Karena di sini saya akan mengubah kondisi gambar ini dengan warna tertentu ya. Nanti pada down, saya sudah punya konsep pada frame downnya itu pada saat diklik dia agak gelap. Nah, jadi agar bisa dilakukan perubahan warna, perubahan gelap terang, kita harus jadikan ini simbol. Nah, kalau dijadikan simbol button, jelas nanti fungsi buttonnya tidak akan bekerja. Nah, ini kita harus jadikan grafik. Nah, ini misalnya kasih nama icon 1 ya. Tambahan lagi, ketika kita merubah menjadi simbol, utamanya memberikan nama simbol. Kalau sudah ada nama yang sama, entah itu objeknya tipe apa, itu Flash akan menolak. Jadi usahakan kita bikin nama yang berbeda. Nah, di sini saya akan pilih grafik, registration, tengah-tengah. Nah, jadi di library ini tidak boleh ada namanya yang sama. Misalnya di sini icon 1, nanti saya convert simbol lagi, lalu kasih nama icon 1, dia akan mereplace. Ya, nanti double ya. Malah sama nanti gambarnya, hilang ya gambarnya nanti yang sebelumnya. Oke, ini sudah jadi grafik. Nah, bagian over saya akan buat keyframe, insert keyframe. Saya akan ubah sedikit ukurannya. Kalau yang kemarin kan merubah warna, saya akan mengubah ukuran sekarang di sini. Ini biar lebih gampang saya atur di sini ya. Ini saya kunci mungkin 150 ya, biar tidak terlalu besar lah. Nah, jadi ini kondisi normal pada saat disentuh dengan mouse. Kemudian pada saat diklik, saya buat keyframe lagi. Nah, di sini ini yang saya bilang tadi ya. Kalau tidak jadi grafik, nanti color efeknya tidak muncul ya. Nah, saya akan gunakan di sini brightness. Nah, saya akan kurangi sekitar 10% lah ya. Minus 10%. Jadi agak gelap dari kondisi sebelumnya ya, biar ada sedikit perbedaan ya antara disentuh dan diklik ya. Klik mouse sudah berasa ngeklik apa belum, itu siapa tahu nanti mouse-nya macet-macetan ya. Sudah diklik mouse-nya ternyata di sini tidak bekerja itu ya. Nah, biar ada pertanda bahwa sudah klik mouse itu. Nah, kita coba dulu ya. Ini kita save. Ingat selalu menyimpan ya. Ctrl S itu menyimpan atau mengupdate data mentah, data file-nya. Kemudian test movie itu mengupdate file SWF-nya. Ctrl Enter. Nah, jadi ketika disentuh seperti itu. Ya, ini sudah bagian dari animasi ya, karena adanya perubahan. Ya, lalu kita klik. Nah, oke. Ya, seperti itu. Jadi biar berasa ngeklik ya. Ya. Nah, balik lagi. Saya akan coba atur yang teksnya dulu ya. Ini
kayaknya kurang menarik kalau teksnya diperlihatkan langsung. Oke. Di bagian teksnya, bagian over saya akan buat keyframe. Bukan keyframe ya. Ya, saya geser yang up-nya, saya geser ke over. Nah, ini pada bagian keyframe kita bisa geser seperti ini. Ya, jadi up-nya kosong. Ya, setelah disentuh baru kelihatan teksnya. Oke, simpan, Ctrl S, Ctrl Enter. Nah, seperti ini. Ini kondisi yang berbeda ya, modelnya beda. Jadi pada saat yang disentuh baru keluar teksnya. Nah, itu. Ya, atau bisa juga pada saat di down saya buat lagi keyframe pada teksnya ya. Di sini saya ganti warna. Saya ganti warna, misalnya warna oranye ya. Nah, seperti itu. Save lagi, test movie. Ya, kalau ini kan berasa ya. Gambarnya agak gelap, teksnya berubah warna. Ya, jadi user itu akan berasa pada saat diklik. Nah, seperti itu. Nah, itu contoh yang saya buat ya. Ini konsep saya seperti itu. Jadi kalau sudah selesai, kita kembali ke timeline utama. Ini timeline button. Kembali, klik tanda panah. Ya. Nah, begitu seterusnya untuk button yang lain. Nanti silahkan diatur sesuai dengan konsep masing-masing. Di sini saya akan percepat prosesnya ya, sama seperti tadi. Nah, ini saya percepat ya. Jadi ini yang terakhir. Jadi button dulu. Di sini namanya button profile. Profile, type-nya ingat button ya. Klik OK. Yang ini sudah jadi button. Nah, masuk ke dalam button. Jadi saya kasih nama dulu icon. Saya buat frame, insert frame di sini. Kemudian ini saya jadikan grafik dulu. Convert simbol lagi. Type-nya grafik. Nah, ingat di sini namanya jangan ada yang sama ya. Kalau tadi saya kasih nama icon 1 misalnya. Icon 1. Nah, ini ya. Muncul peringatan seperti ini. The name icon 1 is already taken. Artinya sudah digunakan itu, jadi tidak bisa. Kita kasih nama ini yang keempat ya, icon 4 ya. Nah, seperti ini ya. Jadi tidak boleh ada nama yang sama, apapun itu, meskipun beda tipe objeknya. Nah, kemudian bagian teks agar posisinya sama, ukurannya sama, saya akan copy dari button yang sebelum-sebelumnya ya. Nah, saya akan ambil di bagian petunjuk, copy layer, klik kanan, copy layer. Nah, kita masuk ke button ini lagi, lalu klik kanan, paste. Nah, jadi posisinya sama ya. Cuma di sini kita tinggal mengubah teksnya. Ini jadi profile. Nah, seperti itu ya. Nah. Oke, yang ini belum saya atur. Saya buat keyframe dulu. Ini ukurannya agak besar sedikit. Lalu saya buat keyframe lagi. Buat keyframe. Color effect brightness -10. Ya, seperti itu. Oke, kalau sudah selesai, ingat di save test movie. Ya, seperti itu ya. Nah, oke, kalau diklik nanti kan seperti itu dia. Nah, yang ini ketinggalan nih. Ini
kelupaan tadi. Nah, ini belum diatur. Convert to symbol. Ingat selalu untuk dicek ya, siapa tahu ada yang ketinggalan atau belum diubah. Nah, save, control, enter lagi. Ya, seperti itu. Nah, sampai di sini dulu untuk merubah objek menjadi simbol button. Ya, bertahap ya. Nanti biar ini mau berfungsi, kita akan bahas di action script. Nah, silahkan dilanjutkan pada projectnya masing-masing. Nah, itu tadi untuk halaman menu utama, objek yang menjadi button sudah kita ubah menjadi simbol button. Tetapi itu masih belum berfungsi, karena nanti kita akan mengisi dengan yang namanya action script. Nanti belakangan kita akan bahas. Jadi button itu masih belum berfungsi, kita hanya merubah statusnya. Ya, tipe objeknya kita ubah jadi button. Nah, silakan dilanjutkan di halaman yang lain dengan merubah objek yang kita jadikan sebagai tombol atau button itu tipenya berupa button, sehingga bisa diklik. Oke, silakan dilanjutkan.